Halo, lanjut ya teman-teman. Kita akan menuju ke cerita prosa. Salah satu folklore yang paling banyak wujudnya ialah cerita prosa rakyat ini, sehingga seharusnya ada perhatian khusus dari para ahli di bidang ini, sehingga terdaftarlah cerita prosa yang ada. Nah, dalam hal ini di Jawa Tengah terutama, memang Balai Pustaka telah menerbitkan cerita rakyat sampai tahun 1975. Ada 5 jilid cerita rakyat dari seluruh Nusantara, dan Kabin Permusiuman Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan pula seri cerita rakyat. Namun rupanya masih banyak cerita rakyat yang belum tertampung. Baik sekali di sini bila diadakan inventarisasi begitu. Mesti akan lebih baik gitu ya teman-teman. Untuk menilai cerita prosa rakyat itu yang bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, barangkali ada 7 kriteria di atas dapat dipergunakan dalam penilaian, sehingga akan terjaring berbagai macam prosa rakyat yang dapat membantu dalam bidang pembangunan ini. Sampai sekarang masih ada cerita rakyat yang terlalu jauh atau menyimpang dari sejarah. Bila memang cerita itu ada dasarnya sejarah, hal ini harus dibenahi sehingga masyarakat tidak mangro-tinggal atau menduo pandangan terhadap sesuatu yang pernah terjadi di bumi. Nah, yang telah terjadi di bumi pertiwi ini, seharusnya cerita rakyat yang berasal dari sejarah yang mirip dengan sejarahnya jangan sampai berlawanan. Hal ini bisa menyesatkan. Contohnya, kapankah Candi Borobudur didirikan? Menurut Prasasti Karangtengah yang berangkat tahun 824 AD, candi tersebut didirikan oleh Raja Samaratungga, ayah sang Pramodawardhani, penganut agama Buddha di Jawa Tengah yang akhirnya kawin dengan Rakai Pikatan, penganut agama Siwa. Ini di buku Sukmono tahun 1977. Di dalam beberapa cerita rakyat Jawa Tengah yang berupa lakon ketoprak, isi ceritanya itu berlainan. Dalam lakon tersebut dikatakan bahwa yang mendirikan Candi Borobudur adalah Pancapana dan Indrayana sebagai syarat untuk memperoleh sang Pramowardhani. Nah, kemudian kalau Candi Borobudur sebagai tanda kebesaran agama Buddha di Jawa Tengah, maka setelah sang Pramowardhani yang beragama Hindu itu kawin dengan sang Rakai Pikatan yang beragama Siwa, maka didirikannya lah Candi Prambanan yang megah sebagai imbalan Candi Borobudur. Jadi waktu itu telah ada toleransi agama, tidak ada lagi peperangan agama seperti yang terdengar dalam perkiraan orang zaman sekarang. Ketidakserasian antara cerita prosa rakyat di atas dengan cerita rakyat selayaknya diluruskan sehingga orang tahu benar manakah yang harus dipercaya. Kemudian ada lagi, kapan Ken Arok memerintah Singasari? Tokoh yang begitu agung, pemberani, dan berwibawa itu rupanya harus mati oleh keris anak balita, bayi 5 tahun. Benarkah itu? Nah, dalam buku-buku sejarah diceritakan bahwa Ken Arok, sang Amu Wahbumi itu memerintah hanya 5 tahun saja, yaitu setelah membunuh Akuwu Tunggal Amentung. Nah, walau dia memerintah pendek, hanya 5 tahun, tetapi pemerintahannya itu aman, tentram, dan damai. Pada tahun 1227 dia dibunuh oleh anak tirinya ialah Anusapati. Sebagai balas dendam telah Ken Arok itu telah membunuh Tunggal Ametung yaitu bapaknya Anusapati. Ini di bukunya Sukmono 1989. Dalam buku Wojowasito 1987 disebutkan bahwa setelah Anusapati lahir 1222 mendengar yang membunuh ayahnya Tunggal Amentung itu Ken Arok. Di sini Anusapati menyuruh bujangnya Batil membunuh Ken Arok. Kemudian Batil dibunuh oleh Anusapati. Pada buku sejarah nasional di sini untuk SMP yang terbit tahun 1976 masih disebutkan bahwa pada tahun 1227 setelah Anusapati membunuh Batil yang telah membunuh Ken Arok, dia naik tahta kerajaan hingga tahun 1248. Perlu peninjauan tentang tahun pemerintahan Ken Arok, mungkin yang benar 1222 sampai 1247, waktu Anusapati telah berumur 25 tahun dia membunuh ayah tirinya dan setahun kemudian dia dibunuh oleh adik tirinya. Siapakah sebenarnya Raja Majapahit pertama? Dalam buku Babat Tanah Jawi ini menurut Suwito Santoso diceritakan bahwa Raja Majapahit adalah R. Jakasuru, anak R. Cilihawan, yaitu cucu R. Mundingwangi, Raja Pajajaran. Dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa Raja Majapahit ialah R. Wijaya.
Anak lembu, tal keturunan Ken Dedes dan Ken Dedes, Ken Arok dan Ken Dedes maksud saya. Nah, ketika menjadi raja, dia bergelar Kertajasa Jayawardhana. Ini menurut buku Sukmono. Dengan uraian di atas diharapkan bila ada cerita prosa rakyat yang tidak sesuai dengan cerita sejarah, haruslah agar sesuai dengan sejarah tersebut. Bila ada cerita prosa rakyat yang telah diadakan evaluasi tidak memenuhi 7 kriteria tersebut di atas, jangan ditonjolkan sebagai folklore yang baik. Dengan demikian akan terjaringlah cerita-cerita prosa yang akan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Jawa Tengah khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Begitulah teman-teman, semoga dapat bermanfaat ya buat kalian teman mahasiswa calon guru, terutama yang nanti akan menyampaikan berbagai macam sejarah, berbagai macam cerita kepada anak didik Anda. Jadi sangat perlu ditinjau, sangat perlu dipelajari lebih dalam, lebih lanjut bagaimana cara penyampaiannya. Jangan sampai nanti anak didik kita atau keturunan-keturunan kita salah penafsiran seperti itu. Banyak sekali contohnya itu, misalnya cita-cita rakyat yang kalau misalnya nanti salah persepsi gitu ya, nanti ada di beberapa mata kuliah sih nanti akan kita membahas bagaimana cara menganalisis tentang cerita-cerita rakyat yang sudah berkembang. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.